Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan dan keselamatan senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan hari ini, saya akan sedikit membahas tentang penyakit non-medis yang mengenai tubuh seseorang. Dari beberapa pengalaman yang saya amati, ada 3 tingkatan penyakit non-medis yang mengenai tubuh seseorang. Pada kesempatan hari ini, saya akan mengulas satu saja hal yang paling ringan, penyakit non-medis yang mengenai tubuh manusia. Sebelum membahas hal tersebut, saya akan membagikan atau menjabarkan sedikit tentang 3 tingkatan penyakit non-medis yang mengenai tubuh manusia. Pertama, penyakit non-medis yang mengenai tubuh seseorang hanya bagian luar atau hanya di bagian luar kulit tubuh manusia. Tingkatan kedua, penyakit non-medis yang sudah masuk pada tubuh seseorang di bawah kulit seseorang. Dan yang ketiga adalah penyakit non-medis yang sudah sampai atau sudah masuk pada pembuluh darah atau peredaran darah seseorang. Dari ketiga tingkatan tersebut, saya akan sedikit menjabarkan dari penyakit non-medis yang tingkat pertama, yaitu penyakit non-medis yang mengenai tubuh manusia hanya di bagian luar kulit mereka atau di bagian luar kulit pada tubuh pasien tersebut. Pada umumnya, mereka yang terkena penyakit non-medis pada tingkatan ini, mereka cenderung tidak merasakan bahwa ada sesuatu di bagian-bagian titik tertentu yang mengakibatkan tubuh mereka merasakan sakit atau merasakan pegal. Mereka hanya mengetahui bahwa tubuh tertentu atau titik-titik tertentu yang mereka alami itu hanyalah penyakit medis biasa atau nyeri tubuh biasa atau pegal-pegal pada tubuh mereka yang dialami oleh orang pada umumnya. Memang hal tersebut itu baru bisa dibuktikan apabila ada seseorang terapis yang bisa merasakan hal tersebut. Pada tingkatan tersebut, si pasien itu hanya merasakan dampak dari penyakit non-medis itu umumnya terasa nyeri pada bagian tertentu atau merasakan badannya kurang enak atau merasakan pegal-pegal di bagian titik-titik tertentu. Nah, untuk penyakit non-medis yang seperti ini kadang bisa dialami oleh seseorang
itu dikarenakan beberapa sebab. Yang pertama, hal tersebut dikenai ke tubuh seseorang itu karena seorang tersebut melakukan kegiatan aktivitas di luar lingkungan mereka atau di tempat-tempat tertentu. Mungkin dia melakukan kegiatan sampai larut malam atau kegiatan sampai mendekati maghrib atau melakukan kegiatan di area-area atau tempat-tempat yang asing buat mereka. Mungkin di area alam seperti sungai atau hutan atau tempat lainnya. Nah, hal tersebut itu dapat memicu penyakit non medis itu menempel pada tubuh bagian luar orang tersebut. Akan tetapi mereka tidak menyadari hal tersebut karena hanya baru sampai pada luar, dan itu kadang gangguannya itu bisa beberapa hari atau hanya sebentar, setelah itu hilang. Tetapi ada beberapa kasus yang menempelnya itu sampai beberapa hari dan akhirnya menjadikan tubuh mereka terasa nyeri atau pegal di bagian-bagian tertentu. Jadi seyogyanya kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu meminta perlindungan. Paling tidak kita membaca doa apabila kita bepergian ke tempat tertentu yang mungkin kita belum pernah ke situ atau terasa asing bagi kita. Jadi sebagai seorang muslim memang kita selalu dianjurkan untuk selalu berdoa dimanapun tempatnya. Minimal kita mengucap basmalah, yang insya Allah dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala kita dapat terhindar dari hal-hal tersebut, sehingga tidak akan dapat berdampak yang tidak baik kepada tubuh kita. Meskipun hal tersebut dampaknya hanya bagian luar atau sekedar membuat tubuh kita tidak enak, membuat tubuh kita pegal, membuat tubuh kita nyeri di bagian tertentu. Kalau sifatnya itu sementara, itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi kalau itu sifatnya lama, itu yang akan membuat tubuh tertentu akhirnya mengalami dampak penyakit medis, karena bagian tertentu akan mengalami ketidakseimbangan baik peredaran darah ataupun organ-organ tubuh tersebut. Semoga pembahasan pada hari ini bermanfaat kepada teman-teman, kepada saudara-saudara semua. Semoga dapat menambah pengetahuan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.